Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Mr. Agus di channel saya, Wista Wardana. Nah, hari ini saya kedatangan laptop baru lagi. Ini sebelah saya sudah ada laptop, ya, sudah kelihatan dari logonya. Jadi ini adalah sebuah laptop Acer, yang mana ini jadi salah satu kemarin itu yang membantahkan pernyataan saya laptop Core i3 termurah. Jadi ini lebih murah lagi, ya. Jadi ini adalah salah satu laptop Core i3 generasi 10 termurah yang saya dapatkan lagi. Bagaimana performanya? Kenapa bisa lebih murah? Apakah ada yang dipangkas? Atau malah lebih bagus dari yang lebih mahal? Nah, untuk tahu lebih jelasnya, silakan cek video ini dan jangan di skip. Oke? Baik, ini adalah sebuah laptop dari Acer dengan kodenya Aspire 5 A51453 dengan ditenagai prosesor Core i3 generasi 10, ya. Lalu kita bahas pertama-tama dari segi desainnya. Desain dari laptop ini terlihat sangat premium, ya, dan mewah karena bagian covernya ditutup dengan aluminium dengan finishing yang rapi dan ada logo Acer di tengah-tengahnya, yang mana logo Acernya juga dengan aluminium. Ketika kena cahaya matahari dia terlihat berkilau. Di bagian dalam masih menggunakan plastik polikarbonat, namun finishingnya rapi sama seperti terlihat menggunakan aluminium, padahal tidak, ya. Dan kelihatan sekali laptop ini sangat tipis, ringan, compact, mudah dibawa kemana-mana. Dan juga ada logo Acer juga di bawahnya, di bawah layar, dan juga di engselnya ditulis Aspire. Jadi menambah kesan elegan daripada laptop ini. Selain itu, dari segi dimensinya, laptop ini memiliki dimensi 32,88 cm untuk panjangnya, lebarnya 23,6 cm dengan ketebalannya hanya 1,795 cm. Sehingga ini bisa dikatakan laptop yang tipis. Dengan beratnya hanya 1,45 kg berat laptopnya saja, ya. Sehingga ini sangat-sangat ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Kekurangannya adalah laptop ini sangat mudah menempelkan bekas sidik jari di bagian body cover atasnya, sehingga laptop ini sering sekali kotor dan harus sering dilap. Untuk heatsinknya belum bisa dibuka dengan satu tangan. Kita lanjutkan dari segi layar, speaker, dan kamera. Untuk layarnya di sini menggunakan layar 14 inci dengan resolusi high definition atau 1366 x 768 pixel dengan refresh rate 60 Hz. Tapi panelnya masih TN, ya, sehingga ini tidak cocok untuk digunakan sebagai konten kreator laptop. Namun layarnya ini bagusnya adalah sudah bisa dibuka 180 derajat. Jadi cukup nyaman kalau digunakan presentasi tanpa perlu menggeser-geser laptop lagi, ya. Selanjutnya untuk dari segi kamera, resolusi kameranya standar, yaitu resolusi kameranya paling tinggi ada di 720 pixel dengan perbandingan 16:9, 30 fps. Ini adalah kamera standar, ya, untuk sebagian besar laptop. Selanjutnya dari segi speakernya ini dia menembak ke bawah, dia berada di bawah laptop, yang mana speaker seperti ini tentunya suaranya sangat berpengaruh dengan alas daripada laptop tersebut. Jika alasnya solid, maka speakernya akan lebih terdengar lebih bagus. Namun setelah saya cek speakernya, suaranya tidak terlalu lantang, suaranya lebih ke nyaring, bassnya hampir tidak ada, sehingga ini bisa saya sebut bahwa laptop yang speakernya kurang baik, ya, karena suara bassnya hampir tidak ada. Jika ingin mengetahui langsung bagaimana suaranya, saya kasih video tentang bagaimana suara laptop ini, ya. Check this out.
Nah, keunggulan dari laptop ini salah satunya ada di bagian penyimpanannya, yang mana penyimpanannya ini tidak menggunakan hard disk tapi SSD ya. Jadi dia sudah menggunakan SSD, yang lebih tepatnya SSD Intel Optane, sehingga kecepatannya sudah lebih cepat daripada hard disk tentunya, dan kapasitasnya berada di 512 GB. Ini cukup lega bagi yang mau menyimpan beberapa file di laptop ini. Dan kecepatannya berdasarkan Freestyle DiskMark 7, saya mendapatkan untuk kecepatan write berada di 950 MB per second dan read-nya ada di 667 MB per second. Tentu kecepatan write dan read-nya ini tidak perlu kita komplain lagi karena harganya juga tidak terlalu mahal untuk laptop entry level, saya bilang ini ya. Karena laptop semurah ini rata-rata kecepatan SSD-nya hanya sampai di bawah 1000 MB per second. Tapi setidaknya yang patut kita jadikan keunggulan daripada laptop ini adalah dia sudah menggunakan Intel Optane, yang mana ini akan mendukung proses booting dan buka aplikasi sehingga prosesnya jadi lebih cepat saat menghidupkan laptop maupun saat membuka aplikasi-aplikasi tertentu. Jadi ini yang patut kita syukuri di laptop harga 7 jutaan. Kita beralih ke bagian keyboardnya. Keyboardnya ini bukan keyboard full size yang mana tidak ada numpad ya, tapi ini cukup kecil tombolnya, meski tidak semua tombolnya diperkecil. Di bagian tab, caps lock, shift, control, dan yang paling kelihatan itu di bagian arrow-nya, tanda panahnya sangat-sangat kelihatan itu diperkecil, sehingga bagi beberapa orang yang terbiasa menggunakan keyboard yang dengan tombol yang cukup besar mungkin akan kurang nyaman. Apalagi keyboardnya di sini tidak masih menyisakan tombol on off ya, sehingga tombol on off-nya ini menyatu dengan keyboard, yang mana nanti kalau seandainya keyboardnya rusak, on off-nya juga bakalan ikut bermasalah, sehingga akan membuat kalian sulit untuk menghidupkan laptop ini jika seandainya keyboardnya rusak. Selain itu, kita lihat juga dari sisi touchpadnya ini cukup nyaman, dia permukaannya licin, sudah mendukung multi gesture ya, multi touch gesture, jadi cukup baik, dan penempatannya pas di tengah-tengah spacebar. Cuma yang jadi kekurangan adalah tidak ada dedicated button untuk klik kanan dan klik kirinya. Tapi ini masalah pembiasaan, yang mana kalau seandainya bagi orang-orang yang sudah biasa dengan touchpad tanpa dedicated button, ini tidak akan jadi masalah. Terus untuk travel key daripada keyboardnya ini sangat pendek. Jadi bagi saya ini kurang nyaman, karena kenapa? Ketika saya menggunakan untuk mengetik, keyboardnya ini serasa bikin saya bingung apakah ini sudah terpencet atau tidak, karena travel distance-nya kurang dalam. Dan kelemahan lainnya adalah keyboard ini tidak ada backlight-nya, sehingga tidak bisa kita gunakan dengan nyaman ketika berada di kondisi yang minim cahaya. Namun hal lainnya yang bisa saya acungi jempol adalah setidaknya sudah ada tombol function untuk mematikan touchpadnya ya. Jadi itu touchpadnya bisa dimatikan dengan menggunakan tombol F7. Lanjut di bagian port, laptop ini saya anggap sebagai salah satu laptop di harga 7 jutaan yang memiliki port yang cukup lengkap, di mana di sisi kiri ada DC-in RJ45 HDMI, 2 kali USB Type A Gen 3, USB Type C tapi yang bukan Thunderbolt ya. Untuk yang di sebelah kanan ada Kensington Lock, 2 lampu indikator yang bisa mengidentifikasi tentang keadaan baterai dan laptop. Habis itu 1 kali USB Type A, 1 buah USB Type A generasi kedua, dan audio jack combo 3,5 mm. Kita beralih ke bagian baterai. Baterainya di sini dia menggunakan baterai 45 Wh, yang mana menurut saya ini memang kecil, tapi dengan prosesor yang ditanamkan di laptop ini yang menggunakan daya yang cukup rendah, maka laptop ini saya bilang cukup bagus, dan diklaim oleh Acer bisa menembus lebih dari 14 jam untuk penggunaan sehari-hari. Selain itu, untuk adapternya sudah didukung dengan adapter 45 watt, dan dari segi pendinginnya di sini hanya memiliki satu kipas dengan intake udara dari bawah berupa grill-grill bentuk persegi panjang kecil-kecil yang cukup banyak, dan lubang exhaustnya ada di atas keyboard yang mana langsung menembak ke bagian layar.
Oke, dari segi prosesor ini menggunakan Intel Core i3 generasi 10, lebih tepatnya Intel Core i3 1005G1 dengan kode name Ice Lake, TDP maksimal 15 watt dengan teknologi arsitektur 10 nanometer, base 2 core 4 thread dengan base clocknya berada di 1,2 GHz dengan boost clock berada di 3,4 GHz. Dari segi grafis, dia hanya menggunakan kartu grafis integrated dari Intel, yaitu Intel UHD Graphics, tapi bagusnya dia sudah menggunakan Intel UHD Graphics dengan 32 eksekusi unit. Rata-rata untuk semua prosesor Intel generasi ke-10 sudah menggunakan Intel UHD Graphics yang menggunakan 32 eksekusi unit. Tentunya ini bakalan lebih cepat daripada Intel UHD Graphics versi sebelumnya. Tentu dengan laptop entry level seperti ini kita tidak bisa berharap terlalu banyak dari segi RAM. RAM-nya pasti diberikan hanya 4 GB dengan kecepatan RAM 2667 MHz. Tapi syukurnya di dalamnya masih diberikan satu slot yang bisa kita tambahkan untuk menambah atau upgrade RAM-nya. Dan saya harapkan jika seandainya ingin menambah RAM, silakan cari RAM dengan kecepatan 2667 MHz sehingga jalan di dual channel dengan kecepatan yang sama. Dari sisi upgradable-nya, tadi seperti saya sudah bilang, sisi upgrade-nya ini masih bisa menggunakan penyimpanan SSD SATA 2,5 inch yang mana terdapat mur ataupun baut yang diberikan oleh Acer, dan juga ada cover daripada SSD SATA tersebut sudah include pada paket pembelian, sehingga kalian tinggal membeli SSD SATA-nya saja sehingga langsung bisa ditancapkan di laptop ini. Selain itu yang bisa diupgrade lagi adalah dari sisi RAM-nya, seperti yang sudah bilang tadi, tinggal ditambahkan satu keping RAM lagi minimal yang 4 GB dengan kecepatan 2667 MHz. Oke, kita masuk ke bagian performa. Mungkin ini yang paling banyak ditunggu oleh banyak penonton ya, karena sebagian besar biasanya penonton channel saya itu lebih memilih untuk melihat bagian performanya saja. Oke, untuk dari segi performa saya sudah setting di 2 kali ya. Yang pertama settingannya adalah dengan plugin atau di charger, kondisi baterai di best performance, dan saya tes menggunakan Cinebench R15, saya loop sebanyak 5 kali, dan uji performa kedua menggunakan Cinebench S15 lagi dengan loop 5 kali, namun kondisinya saya ubah, yang mana yang tadinya plugin tapi yang sekarang unplug atau tidak di charger, tapi kondisinya tetap di best performance. Nah, setelah saya uji dengan kondisi seperti itu, saya menemukan hasil yang menurut saya ini kurang memuaskan, karena dari sisi performa ketika kita charger laptop ini dan kita jalankan Cinebench R15 sebanyak 5 kali, saya mendapatkan skor rata-rata di 358 ya, 58 CB, dan skor tertingginya ada di loop kelima yaitu 362, dan skor terendah berada di loop pertama yaitu 356. Untuk prosesor sekelas 2 core 4 thread ini saya bilang sudah cukup baik, yang mana malah lebih baik daripada HP 3040 TU CF3040 TU yang saya review kemarin. Namun ketika saya gunakan metode yang kedua, chargernya saya lepas jadi tidak di charger, dan saya jalankan Cinebench R15 sebanyak 5 kali loop, hasilnya adalah skor rata-ratanya menjadi hanya 214 CB, dan skor tertinggi berada di loop ketiga yaitu 291, dengan skor terendah berada di 194 pada loop pertama dan kelima. Ini menandakan sustain performa dari laptop ini kurang baik ya. Mungkin ini masalahnya ada di exhaust dan intake-nya, yang mana exhaust-nya ini cukup kecil dan intake udaranya juga tidak terlalu besar. Saya mencatat di sini ada penurunan performa sebanyak 40% dari sebelumnya, sehingga laptop ini
saya sarankan jika ingin digunakan dengan performanya yang maksimal, wajib untuk selalu di charger atau dicolok agar kalian bisa mendapatkan performa yang tinggi. Tapi ketika kalian membawa laptop ini tanpa chargernya, kalian akan merasakan performa yang cukup jauh signifikan dari yang sebelumnya karena penurunannya sebesar 40%, yang mana itu hampir setengah persen daripada performa maksimum laptop ini. Tapi tentu ini juga tidak bisa dibandingkan dengan laptop-laptop kelas gaming ya. Ini juga sudah cukup baik untuk kelas prosesor 2 core 4 thread. Untuk kesimpulan dari laptop ini adalah, jadi untuk kalian yang ingin mencari sebuah laptop yang sangat portable, compact, bisa dibawa kemana-mana, desainnya mewah, bagus, elegan, ini adalah pilihan yang tepat. Yang mana kita bisa lihat dari segi dimensinya, dia cukup ringkas, ringan, tampilannya elegan, sudah menggunakan prosesor generasi 10 yang terbaru, dan ada cover dengan finishing aluminiumnya. Harganya juga cukup terjangkau ya. Namun jika seandainya kalian mencari sebuah laptop yang performanya tinggi dan bisa bertahan dalam kondisi apapun, ini bukan pilihan yang tepat karena seperti pengujian performa tadi, ketika kita tidak charge laptop ini, dia akan menurunkan performanya hingga 40%. Itu berlaku bagi semua laptop sebenarnya, cuma ini menurut saya kurang bagus karena biasanya sebuah laptop yang menurunkan performanya karena tidak di charger, artinya kipasnya tidak berjalan dengan cukup baik untuk mendinginkan prosesor yang berjalan cukup cepat, sehingga performanya diturunkan agar panasnya bisa lebih dikontrol. Lalu dari segi paket pembelian, seperti yang sudah saya bilang tadi, di paket pembeliannya ada sisi upgrade-nya, jadi sudah tersedia mur dan cover untuk SSD SATA 2,5 in. Lalu laptop ini juga sudah dibekali dengan Windows 10 original sehingga mudah untuk diaktifasi. Terus yang ketiga, laptop ini diberikan garansi sebanyak 3 tahun, selama 3 tahun ya. Jadi ini cukup lama daripada brand-brand lain, dan ada bonus Office Home and Student 2019 yang berlaku seumur hidup. Jadi kalian bisa menggunakan fasilitas Office Home and Student sampai seumur hidup. Mungkin ada banyak pertanyaan, bagaimana kalau laptop ini digunakan untuk bermain game? Jadi sangat-sangat biasa sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul ya, baik itu di sosial media ataupun langsung chat ke saya lewat WhatsApp. Jadi kalau dibilang ini bisa main game apa tidak, saya bisa bilang bisa pastinya. Cuma gamenya ya tentu game tertentu seperti game-game yang tidak membutuhkan kinerja VGA yang terlalu tinggi seperti Among Us misalnya. Ya, tapi jangan berharap ini bisa digunakan untuk main game GTA 5 ataupun game-game AAA yang lainnya. Setidaknya untuk kalian yang para gamer, tolong jangan ambil laptop ini. Carilah laptop gamer ya. Kalau untuk kalian yang hanya fokus untuk bekerja atau kuliah atau belajar, ini adalah laptop yang cukup mumpuni yang sangat tepat menjadi pilihan kalian. Dengan harga Rp7.250.000, tentunya ini adalah salah satu pilihan menarik yang ada di pasaran yang bisa kalian pilih untuk menjadi daily driver kalian dalam mengerjakan berbagai macam tugas-tugas kalian, baik itu tugas kantoran maupun tugas bagi seorang pelajar. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Saya harap jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang salah yang saya sampaikan tentang laptop ini bisa ditulis di kolom komentar. Bagi yang suka silahkan like, bagi yang tidak suka silahkan dislike saja. Ingat subscribe channel ini agar terus bisa mendapatkan informasi menarik dari saya dan tidak tertinggal akan segala informasi yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye.